لكم بشرى الإجابة والقبول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amma ba'd. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para ahlul baitnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, Al-Fakir ingin menceritakan tentang hadis Nabi yang berbunyi dinikahinya perempuan itu ada 4. Apa saja saudara? Yang pertama kecantikannya, dan yang kedua kaya hartanya, yang ketiga nasabnya, yang keempat agamanya. Pasti ada timbul pertanyaan, kenapa kok agama taruh di terakhir? Kenapa kok nasab taruh paling akhir? Saudara, ingat, kalau kecantikan dan kaya raya taruh di akhir, mustahil. Kenapa mustahil? Cantik dan kaya itu akan hilang. Yang pertama, cantik itu akan hilang di suatu hari nanti, di masa tua nanti. Cantik itu akan hilang. Yang kedua, kaya raya. Di suatu hari nanti pasti Allah akan menguji seorang hambanya karena ketaatannya mengurang, hartanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia itu hanya milik Allah. Kita punya apa-apa itu hanya titipan. Misalnya saya lagi parkir, saya jadi tukang parkir. Mobil banyak, motor banyak, harganya mahal-mahal, mereknya bagus-bagus, tapi saya nggak senang. Kenapa? Itu bukan punya saya, itu punya orang lain, tapi saya hanya dititipkan untuk menjaga mobil-mobil itu, motor-motor itu. Dan di sini kita ambil hikmahnya. Orang tukang parkir itu mobilnya banyak, motornya banyak, tapi dia biasa aja, nyengir, karena itu mobil orang. Karena dia tahu itu mobil orang, dia tasawuf. Tukang parkir mobil banyak, motor banyak, dia biasa aja, karena itu dititipi. Satu persatu mobil pergi, dia tidak akan sedih karena itu punya orang. Kalau dia punya dia sendiri ya mungkin. Ya, titipan. Kita hidup itu dikasih titipan oleh Allah. Apa? Yang pertama anak titipan, harta titipan, jabatan titipan, tahta titipan. Apa yang harus kita sombongi? Kita lahir ke dunia ini dilahirin orang. Kita dikasih nama oleh orang. Kita dibantu sama orang pas kita lahir. Dan kita mati, kita dimandiin sama orang, dingajiin sama orang, disolatin sama orang.
dikuburin sama orang. Apa yang harus kita sembunyi? Karena itu hanya titipan. Kaya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua akan hilang. Kaya di mana? Perempuan itu kaya di anak bos. Jika bapaknya mati, bangkrut perusahaannya, harta itu akan hilang. Dia jadi orang miskin. Dan yang ketiga, nasab. Kenapa nasab taruh terakhir? Karena nasab itu tidak akan hilang. Jika kita ingin menikahkan seorang wanita, maka lihat nasabnya. Siapa? Bapak emaknya. Kita lihat bapak emaknya, akhlaknya, adabnya, ibadahnya, ketaatannya, cakap apa enggak kepada Allah. Kita lihat. Kalau bapaknya nggak bisa dilihat, emaknya. Kalau emaknya nggak bisa lihat, engkongnya nggak bisa dilihat, neneknya. Nasab. Kalau dari neneknya bagus, kakinya bagus, emak bapaknya bagus, dia pasti akan bagus. Akhlak, adab, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasab. Nasab itu adalah keturunan. Yang terakhir adalah agama. Ini yang paling penting dan paling utama. Jikalau kita ingin menikahkan seorang wanita, kita lihat agamanya dahulu. Agamanya bagus atau tidak, taatnya bagus atau tidak kepada Allah, adabnya bagus tidak nanti di saat kita berumah tangga. Itu paling penting, saudara-saudara. Jadi orang sekarang ini malah mementingkan harta dan kecantikan. Wallahu a'lam. Ulama-ulama salaf itu dia hanya dikejar oleh dunia, tapi dia tidak mengejar dunia. Dia yang dikejar dunia. Hanya itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Jikalau Anda menonton ini, silahkan lakukan. Insyaallah setelah Anda lakukan apa yang Al-Fakir sampaikan akan bermanfaat di kehidupan antum atau Al-Fakir. Insyaallah kita nanti akan bikin judul-judul lagi. Ini judul tentang dinikahinya seorang perempuan itu ada 4. Yang pertama cantik, yang kedua kaya, yang ketiga nasab, yang keempat agama. Kalau misalkan menurut Al-Fakir emang ada yang menguasai 4 ini, tapi jarang orang yang menguasai 4 ini. Kita lihat perempuan-perempuan di dunia ini sudah hampir punah perawannya, sudah hamil di luar nikah, berzina, maksiat, masya Allah, itu mengundang balaknya Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan turun suatu bala atau musibah kecuali orang di sekitar itu akan selalu berzikir kepada Allah dan bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Yang timbul pertanyaan dari banyak orang, oh ini di tempat saya masih ada kiai, di tempat saya masih ada abah-habaib, kok bala masih ada? Ini timbul pertanyaan pasti begitu. Rasulullah langsung menegaskan dalam hadisnya. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, walaupun di situ banyak ulama, baik orang-orang ahli zikir, tapi ulama itu mendiamkan suatu maksiat yang ada di sekelilingnya, maka Allah murka, Allah turunkan bencana. Kita lihat bencana udah banyak di negeri kita.
dari mulai Palu, Banten, Lampung, gempa bumi, tsunami, belum lama banjir di mana-mana saudara. Di Bekasi, di Tangerang, Tangerang, tepatnya di Cilduk Durenan, di Cilduk Indah banjir. Kalau emang udah dari dulu, dari zaman saya SD. Tempat lain udah pada banjir. Tapi ada timbul perselisihan yang dikeluarkan oleh partai PSI. Apa yang ditimbulkan oleh partai PSI? Dia membuli Anies Baswedan, saudara. Dia membuli Anies Baswedan. Wah, Anies tidak bisa mengatur Jakarta. Anies gagal. Anies harap turun. Orang goblok. Kenapa goblok? Piala yang Anies terima itu banyak, saudara, yang jarang diliput oleh TV. Beliau pernah mengumrohkan marbot masjid, musola masjid sedekat. Mana ada di TV? Itu yang bikin berita itu Abu Janda. Apa maksud Abu Janda? Agama banyak di Indonesia, kenapa Islam mulu dimusuhin? Ulama, kiai, habaib begitu banyak di Indonesia, kenapa Habib Rizik mulu yang dimusuhin? Ormas begitu banyak di Indonesia, kenapa FPI dimusuhin? Gubernur begitu banyak di Indonesia, kenapa Anies Baswedan dimusuhin? Apa karena banjir? Tidak, banjir semuanya banjir. Kenapa Anies disalahin? Itu orang PA itu. Masya Allah. Saya ngomong gini karena itu udah saya mengetahui semuanya. Ada fakta-fakta yang di lapangan. Di saat banjir, FPI langsung turun membantu. Di saat banjir pula dahulu Habib Rizik langsung turun. Di saat banjir juga Anies Baswedan langsung turun. Masya Allah, ini kenapa? Ada apa di dunia ini? Mari kita doakan semoga orang-orang yang membuli, menghina para habaib, para umara yang taat pada habaib dan ulama, semoga Allah binasakan, Allah hancurkan, dan semoga musuh-musuh Allah hancurkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita salam rindu untuk Habibana Rizik bin Husain bin Syihab. Semoga Allah melindungimu di sana. Semoga Allah memenangkan perjuanganmu di sana, di negeri ini, dan semoga beliau bisa balik ke negeri kita tercinta Republik Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga salam rindu juga untuk Al Habib Bahar bin Ali bin Smith. Semoga beliau lepas dari cengkraman sang naga. Semoga beliau bisa keluar dari jeruji besi sang aseng-aseng yang bejat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga beliau berdua dimenangkan perjuangan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang Fakir sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang tidak mengenakan di hati antum. Tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita udah memasuki bulan Syaban, kita udah berdoa dari bulan Rajab yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, yang artinya ya Allah, lindungilah aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah aku di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin.
Tidak lama lagi kita memasuki bulan Ramadan. Saya serta grup yang lain mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Dari Al-Fakir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.